Banyak sekali brand-brand atau merek terkenal kelahiran Jepang yang kita kenal mulai dari brand otomotif, elektronik, kosmetik, fashion, maupun makanan minuman. Banyak juga yang teman-teman pakai, tetapi nggak sadar itu brand Jepang. Sudah banyak yang dilafalkan atau disebut dengan benar, tetapi banyak juga yang salah. Ayo kita cek satu-satu pelafalan brand Jepang yang benar versi negara asalnya Jepang. Kita mulai dari otomotif. Yang pertama adalah ini. Ini dalam bahasa Jepang juga disebut Toyota. Toyota. Atau full name-nya Toyota Jidosha. Toyota Jidosha. Jidosha artinya mobil. Toyota ini didirikan pada tahun 1918 dan awalnya mereka tidak bergerak di bidang otomotif, melainkan mereka itu pembuat mesin tenun otomatis. Baru di tahun 1933 mereka mulai membuat mobil. Yang unik dari nama Toyota ini, nama ini sebenarnya diambil dari pendirinya yang bernama Sakichi Toyoda. Jadi awalnya Toyota ini namanya Toyoda, sesuai dengan nama pendirinya. Tapi karena Toyoda katanya terdengar kurang asik, jadi diganti dengan Toyota. Yang nomor 2, Honda. Honda juga sama ya. Honda. Honda. Full name-nya Honda Giken Kogyo. Honda Giken Kogyo. Nama Honda ini juga berasal dari nama pendirinya yang bernama Soichiro Honda. Awal dari motor Honda adalah pendirinya merakit sebuah sepeda gayung diisi dengan ditempelin generator radio transceiver. Jadi awalnya kayak sepeda gayung bermesin. Selanjutnya, ini bukan Suzuki, tapi Suzuki. Suzuki. Perjalanan Suzuki juga mirip dengan Toyota, pendirinya bernama Michio Suzuki, memulai dari alat tenun otomatis juga. Baru di tahun 1954 mereka pindah ke bidang otomotif. Selanjutnya, mungkin di Indonesia disebut Nissan. Nissan. Kalau di Jepang ini Nissan. Nissan. Full name-nya adalah Nissan Jidosha. Nissan Jidosha. Salah satu brand dari Nissan mungkin sering teman-teman lihat ini. Ini mungkin kalau di Indonesia disebut Datsun, tapi ini pelafalan yang benar adalah Dattosan. Dattosan. Selanjutnya, ini dilafalin dengan Daihatsu. Daihatsu. Jadi, dia pakai tsu di akhir, bukan Daihatsu, tapi Daihatsu. Selanjutnya, ini yang gampang ya. Yamaha. Yamaha. Teman-teman pernah nggak bingung kenapa Yamaha juga membuat gitar atau piano? Perusahaan Yamaha ini awalnya adalah perusahaan pembuat alat musik. Ini bisa dilihat dari logo Yamaha yang terdiri dari 3 garpu tala bersilangan. Perusahaan Yamaha ini adalah pembuat piano pertama di Jepang. Didirikan pada tahun 1887 oleh Torakusu Yamaha. Baru tahun 1955 mereka membuat sepeda motor. Nah, selanjutnya yang ini mungkin yang paling banyak salah ya, karena kalau di abjad Romawi ini dilafalkan dengan Mazda, Mazda. Tapi kalau di Jepang ini nama aslinya adalah Matsuda. Matsuda. Jadi dia pakai tsu, bukan pakai z. Yang nomor 8, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu ini brand asal Jepang. Dalam bahasa Jepang dilafalkan dengan Bridgestone. Bridgestone. Asal nama brand ini adalah dari nama pendirinya yang bernama Jojiro Ishibashi. Nama marga Ishibashi itu terdiri dari Ishi yang artinya batu atau stone dan Bashi atau Hashi yang berarti jembatan atau bridge. Jadi Ishibashi di bahasa Inggris kan menjadi Bridgestone. Bridgestone. Yang ini dilafalkan dengan Panasonic. Panasonic. Di Indonesia kalau dibilang mesin pendorong mungkin Sanyo, Sanyo.
Sanyo juga Japanese brand, sekarang sudah di bawah naungan Panasonic. Pelafalan Sanyo yang benar sebenarnya Sanyo. Sanyo. Full name-nya Sanyo Denki. Selanjutnya, Nintendo. Nintendo. Jadi O-nya agak panjang. Teman-teman sudah tahu semuanya ya. Ini brand ini menciptakan Super Mario. Selanjutnya, ini mungkin gampang, Sony. Sony. Produk Sony yang paling terkenal mungkin PlayStation. Dalam bahasa Jepang, PlayStation dilafalkan dengan PlayStation. PlayStation. Atau lebih lumrah disebut Preste. Dipendekin jadi Preste. Selanjutnya, Sharp. Sharp. Toshiba. Toshiba. Bukan Toshiba, tapi Toshiba. Selanjutnya, ini bukan Canon atau Canon, tapi Canon. Canon. Nama brand ini diambil dari nama Dewi Kwan Im yang di Jepang disebut dengan Dewi Kannon. Kannon menjadi Canon, kemudian dibaca Canon. Ini adalah merek ballpoint terkenal di Jepang. Ini dilafalkan dengan Pairotto. Pairotto. Nah, merek ini, brand ini juga mungkin teman-teman sering lihat tapi enggak ngeh. Ini perusahaan keramik untuk di toilet dan di kamar mandi. Ini perusahaan Jepang. Kalau di Jepang dilafalkan dengan Toto. Toto, bukan Toto. Kalau Toto ini ya. Awalnya bernama Toyo Toki. Diambil To dari Toyo dan To dari Toki. Jadi Toto. Kita lanjut ke makanan dan minuman. Merek ini mungkin teman-teman udah tahu. Pocky. Pocky. Ini nama brand, nama perusahaannya Guriko. Guriko. Selanjutnya juga begitu. Ini dilafalkan Pocari Sweatto. Pocari Sweatto. Atau lebih lumrah disebut dengan Pocari saja. Nama perusahaannya bernama Otsuka Seiyaku. Otsuka Seiyaku. Seiyaku itu artinya perusahaan farmasi. Jadi awal perusahaan ini adalah perusahaan farmasi. Makanya produknya seperti Pocari, Soyjoy, atau Ion Water semua cenderung berbau produk kesehatan. Selanjutnya, ini mungkin teman-teman sering minum. Di Jepang dilafal Yakulto. Yakulto. Ajinomoto. Ajinomoto. Ini brand legendaris ya. Tapi produk Ajinomoto yang ada di Indonesia nggak ada di Jepang. Ini dilafalkan dengan Suntory. Suntory. Kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan produk minuman. Tapi kalau di Jepang atau di luar negeri, Suntory ini lebih terkenal dengan whisky-nya. Misalnya Yamazaki, Hibiki, dan lain-lain. Pendiri Suntory bernama Bapak Torii atau Torii-san. Coba teman-teman sebut Torii-san 10 kali. Torii-san, 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 Torii. Ini disebut dengan Casio. Casio. Awalnya Casio ini perusahaan pembuat kalkulator. Selanjutnya ini disebut dengan Line. Line. Kalau di Jepang WA nggak terlalu dipakai, hampir semua pakai ini. Ini di Jepang disebut Shiseido. Shiseido. Jadi O-nya agak panjang. Selanjutnya juga Kao. Kao. Mungkin banyak dari teman-teman yang nggak ngeh sama logo ini. Kalau teman-teman memakai produk seperti Biore, Popok Meris, Detergent Attack, atau Laurier bagi yang wanita, bisa dilihat di belakangnya ada logo perusahaan ini. Selanjutnya, brand ini mungkin belakangan terkenal. Ini disebut dengan SK2. SK2. Ini bukan Uniqlo atau Uniqlo. Ini dibaca
Uniqlo. Uniqlo. Selanjutnya, karena ini berbahasa Perancis, mungkin dalam bahasa Perancis dieja Comme des Garçons. Ini juga brand kelahiran Jepang, pendirinya dan desainernya orang Jepang bernama Rei Kawakubo. Pelafalan bahasa Jepangnya Comme des Garçons. Comme des Garçons. Atau lebih lumrah disebut dengan Garçon. Garçon. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. ご視聴ありがとうございました。